أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين وظهر الزائرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang saleh dahulu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati dan membersihkan batang tubuh daripada dosa dan kesalahan dan dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, selama masih ada di dalam batang tubuh, maka kita terhalang sampai atau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti Allah dekat dengan kita, kita dekat dengan Allah. Sebenarnya kita yang sudah belajar ilmu agama, kalau sholat itu sebenarnya mudah ingat kepada Allah, nggak susah. Malah kita mulut berkata Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, i'tidal sami'a Allahu liman hamidah. Seharusnya hati kita melihat kebaikan Allah, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menolong kita di dalam mengerjakan ibadah. Manakala hati kita melihat kebaikan Allah, manakala hati kita merasa kebaikan dan pertolongan Allah, dekatlah kita dengan Allah. Bahasa kita Banjar, amun beli lihatan bukan parah. Parah, paham Pak? Paham. Kan kayak kita nih sama Bapak kan parah, artinya beli lihatan. Nah, dekat dengan Allah, hati kita ini memandang, mengitisi, menjanaki, melihati kebaikan Allah. Dan kebaikan Allah itu nampak banget. Kita takbir, siapa yang nolong kita? Ya jelas Allah. Kita rukuk, siapa yang nolong kita? Ya jelas Allah. Tapi fakta, ketika kita sholat, hati kita ini ada dinding penghalang. Ini fakta. Padahal nampak banget kebaikannya Allah, tapi hati ini kok gak bisa menembus pandangan kepada kebaikan Allah. Malah yang lain dari Allah yang kita pandang. Ada orang sembahyang mikirkan sandal. Sandal udah tadi di mana-mana, di kanan kah, di kiri. Udah tadi turun kendaraan sopun kah, kendaraan anu vario kah. Bawa ojek pungulnya mikirkan tadi. Besokun vario. Ini utang. Padahal yang dilihat ini nampak kebaikannya Allah. Pelet yang disetel ini adalah satu pelet yang live. Siaran langsung. Allah memperlihatkan kebaikannya kepada kita. Kita harus tonton. Kita harus lihati. Tapi pikiran kita ke lain. Oleh karena itu Allah sendiri memerintah, membijaki. Kalau lapar makan dulu. Nanti sholatnya terpikir yang lain-lain. Apalagi makanannya udah siap, makan dulu. Mentang-mentang koyo
peraga harap kena aja makan. Bayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu kita jamu. Kita bukan orang yang sebersih hatinya wali, bahkan jauh seperti bersihnya hati Nabi dan Rasul. Kita orang awam yang harus jujur mengakui derajat kedudukan kita. Idza uqimatil isya wa quddimal asya faqad wa qudiral asya faqaddimil asya wa kama qala Nabi. Bilanya sembahyang sudah masuk tapi makanan udah dihidangkan, takan dulu. Maaf Pak. Azan subuh istri mau, kita juga mau. Ya babang dulu. Ya maaf Pak. Nanti kalau kita keras di sholat, tahiyatnya 2. Kita orang awam, kita harus jujur mengakui kelemahan kita. Habis itu mandi baru sholat, kan enak. Allahu Akbar. Wih, dingin kepala. Iya kan? Kebijakan Allah perintahkan, selesaikan dulu makan. Sedangkan begitu sudah hati kita masih tertutup, hati kita masih tertutup, nggak bisa lihat kebaikan-kebaikan Allah. Lebih-lebih nggak beribadah, berjalan, duduk, ngomong, santai. Seharusnya yang kita rasakan adalah kebaikannya Allah, rahmatnya Allah, anugerahnya Allah. Tapi kenapa hati ini nggak tembus pandang? Karena ada dosa. Dosa yang membuat kita terhalang, terdidik. Dari karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pembuktian. Allah kasih kita bala musibah. Apa? Sakit misalnya, perut sakit, gigi sakit, kepala sakit. Nah, di sini kita baru tahu sabar apa enggak, sabar apa enggak. Kalau kita tidak sabar, keluh kesah, pusing, sakit hati, berarti ada penyakit di tubuh kita, yaitu tidak sabar. Mungkin ketika sehat, kita nggak tahu penyakit tidak sabar itu nggak terasa, seakan-akan nggak kita miliki, karena kita masih sehat. Tapi manakala sakit datang, baru ketahuan bahwa kita punya satu penyakit tidak sabar. Ya kalau belum check up kan mana tahu gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa, nggak tahu. Malah kadang-kadang kalau tahu aja, raung ada, berjalan tahu aja. Tapi manakala check up, hasil check up, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Akhirnya dilarang makan yang berminyak-minyak. Mesin kolokol, minyak. Iya. Kenapa? Ini bakal nambah kolesterol. Artinya, ketika kita sehat, kita nggak merasa bahwa kita punya penyakit. Ketika kita mungkin dipuji, kita kadang-kadang berani ngomong. Aku ingat saat dipuji kepada Allah, baik. Aku tidak akan sombong kalau dipuji, berani kita ngomong. Tapi manakala hinaan datang, kenapa harus tersinggung? Orang yang nggak minta dipuji tentu nggak takut dihina, karena
Kalau takut dihina berarti kepingin dipuji. Kalau hinaan datang dalam kehidupan baru ketahuan dia kepingin pujian. Dia suka pujian. Buktinya kalau hinaan datang dia seperti kehilangan pujian. Dia nggak ingin dihina berarti dia ingin dipuji. Dia tak ingin direndahkan berarti ingin dimuliakan. Nah, penyakit itu saat orang memuji, saat orang memberi kehormatan, dia nggak merasa, belum check up. Tapi manakala hinaan datang, check up datang. Bala datang, check up datang. Nah, kalau penyakit di hati itu banyak, setidak-tidaknya perlu ke dokter. Lebih-lebih selain perlu ke dokter, rawat inap. Lebih-lebih lagi tidak menutup kemungkinan ruang icu. Icu. Karena i kayak ujo, ijo. Masuk ICU. Beginilah amalan orang saleh. Semua kita perlu seorang dokter, yaitu guru. Dan gurulah yang tahu penyakit-penyakit hati kita, penyakit-penyakit batin kita, dan beberapa dosa-dosa yang lain. Lalu kemudian, saat hinaan datang dia tersinggung, saat musibah datang dia keluh kesah, saat nggak punya uang dia nggak bisa tidur, banyak penyakit dalam hati dia. Karena orang yang sakit di bahasa Banjar, mulutnya pasti gerunung-gerunung, maranyau, durang garing. Itu orang kepanasan, tinggi panasnya. Kalau orang yang hatinya punya penyakit, kalau dihina muntungnya ini meranyau. Orang menghina dia balas menghina. Orang mengejek dia balas mengejek, meranyau. Tapi orang sehat tak akan mungkin meranyau. Santai, tenang. Orang sehat dihina dia bisa santai. Kenapa? Hatinya sehat. Hinaan nggak menyentuh hatinya. Bala datang, musibah datang, dia mampu santai. Paling tidak orang hati yang sehat karena dididik sudah oleh dokter yaitu gurunya. Kamu dapat bala, jangan kamu rasakan itu bala. Kamu katakan itu nikmat. Gimana guru jalannya? Pandang yang lebih besar daripada kamu. Kamu masih beruntung. Ada yang lebih besar lagi daripada kamu. Hidup ini soal rasa. Kalau kamu merasa itu nikmat, nikmatlah kehidupanmu. Tapi kalau kamu merasa yang kamu dapatkan adalah bala, balalah yang kamu terima. Benar juga nih kata mereka. Iya. Kita punya 5 triliun, tapi masih merasa kurang ya bala. Bala. Kita punya 6 triliun, masih kurang bala. Kita punya 1000, tapi kita pandang yang nggak punya uang, ketawa. Kita pandang yang di bawah, kita nggak menganggap 1000 ini bala. Kita nggak menganggap 100.000 itu bala. Oleh karena itu, coba tengok orang di rumah sakit. Sesakit apapun kita, masih beruntung dibanding mereka. Sesakit apapun kita. Batis nampak-nampak keperban. Gara-gara rem kata diisi. Lancing, mak. Ngendarai kendaraan. Tikungan kata bereh. Rem kata ada. Maka polisi nah anak diranjah. Ngapa lagi polisi beluncat hingga sidin yang listrik. Hangkup hati presiden. Kena batis patah, keperban gantung. Kada kau jalan lagi. Jadi kendaraanku jangan tapi laju-laju cuma cablok karena jangan juga. Ini nang santai sesuai keadaan, sesuai kendaraannya, sesuai jalannya. Punya macet jangan tapi pinahamu. Kenal pot tuna jangan sampai nyaring pada naik masjid.
Dilanggar azan Allahu Akbar kenal kota. Wah. Nang ajian aja siuk. Jangan. Agama juga nggak menyuruh begitu. Polisi juga melarang. Kenal pot awas. Jadi perlu keamanan itu kan insya Allah apabila yang mengendarai itu punya ilmu dulu. Keluarkan harus punya ilmu. Lihat kanan, lihat kiri. Jangan keluarkan, keluar. Keluar. Yang lurus pasti kencang jalannya. Daguli. Jadi jangan titik telah. Gingok lo kanan kiri, ya Allah, keluarkan ini. Reteng, jangan reteng. Kurang halabiu. Kurang halabiu itu bila menggaduh itik. Kalau mengiriakan itik, reteng kiri, kanan. Ya, ke kiri itu itiknya. Bilanya reteng kiri-kiri, nah ke kanan itu itiknya. Nah jangan nuruti kayak itu. Habis tabrakan terus. Ya, reteng kanan ke kiri, teranjai. Iya kan? Keamanan. Nah, dari karena itu tadi setelah orang sehat dihina, disakiti, dia tenang. Tapi orang sakit pasti lihati orang yang sakit daripada kita. Akhirnya kita alhamdulillah. Padahal tangan kita udah sakit, kaki udah sakit, tapi masih ngomong alhamdulillah. Kenapa? Mampu berkata alhamdulillah, hatinya sehat. Dia merasakan nikmatnya hidup walaupun karat yang dimakannya. Tapi orang sakit, biar bingka tetap pahit. Duit 5 triliun, 6 triliun itu bingka. Tahu bingka? Bingka kue bingka. Itu punya uang 6 triliun, 7 triliun itu kue bingka. Tapi kenapa hidupnya nggak pernah merasa puas? Karena hatinya sakit. Hatinya garing. Tapi kalau orang sehat, Allahu Akbar, karak tuh dihantuknya. Karak itu apa ya? Karak itu enak, karak nasi. Nah, ambilnya banyak teh anget panas, buatnya, kada kegampangan, sop palsu. Tapi enak, kenapa? Sehat liurnya, sehat, apa aja dimakan. Tapi kalau sakit, masuk rumah sakit, bingka datang, sate datang, wadai datang, yang kanyang siapa? Tukang jaga. Kenapa hidup tak terasa indah? Karena hati sedang garing. Kenapa hidup tak terasa nyaman? Karena hati sedang garing. Maka dari karena itu, ulama-ulama, guru menyuruh kepada murid-muridnya, dukhulul khalwah, jangan merancang bergaul. Itu dulu. Opnama dulu, rawat inap dulu. Kata sang guru, jangan banyak bergaul. Nanti kalau kamu bergaul, penyakit kamu ini orangnya penyinggungan. Sedangkan teman-teman kamu itu ngomongnya batal. Takutnya nanti penyakit kamu terus nggak bisa sembuh-sembuh. Jadi kamu stop dulu bergaul, kurangi bergaul. Kenapa jadi kurang bergaul? Obati. Kenapa harus tersinggung? Kenapa harus marah kalau orang menghina? Kalau memang jujur, kenapa harus marah? Berarti kasar orang lain. Didik. Bunga. Dia memang bohong. Kenapa dia? Tambuk. Dia. Tapi kalau orang penyinggungan, tambuk. Apa bangsa? Nah. Karena hatinya sakit. Tapi kalau nggak sakit dia diam, nggak meranyau. Muntungnya ini kada meranyau. Dengan masuknya ilmu ke dalam hati, setelah dia mengurangi pergaulan, dia mulai sadar bahwa kada harus tersinggung.
Lalu sang guru ngomong, coba keluar. Coba keluar. Gimana hasil daripada rawat inap kamu? Akhirnya dia mulai belajar. Akhirnya yang dulunya, ya Rasulullah, kalau orang merangut pintu aja timpasnya, saking tersinggungnya. Tapi ini sekarang orang meludahi dia kasih uang. Kenapa? Makasih. Karena kamu, saya tahu hati saya sehat. Karena kamu ludahi, aku tahu hati aku ini sehat. Alhamdulillah. Tanda terima kasih aku kasih uang kepada kamu. Siapa yang begitu ludahi kasih uang? Ayo, siapa? Ada lagi tuan guru itu belum tentu. Iyalah. Inilah Rasulullah yang telah mempraktekkan dalam kehidupan beliau karena kesucian hati beliau. Maka dari karena itu, di dalam khalwat orang melatih riyadhah, jangan banyak ngomong. Perkelahian karena apa? Bepandir, telabih. Coba mengecenangan, mau berkelahi. Yang mau berkelahi itu, tambuk, bongol, bangsat, kurang ajar. Nah, ya sudah tuh kesambung, ketampar. Maka dari karena itu tadi kebetulan tanggal lahirnya Rasulullah dengan peringatan Natal hampir bersamaan dan dekat. Kita jaga, kita seperti biasa, artinya kadang-kadang apa santai aja. Jadi insya Allah hari Kamis itu di Masjid Jami Sungai Jingah akan mengadakan maulid. Jadi kepada jamaah diundang semuanya, sekian binian pejabat, mengkada pejabat semuanya umum, mau pakai atribut mau kada silakan. Jam 8 pagi mulai maulid, habis maulid tahlil doa udah, makanan siap. Jadi kepada jemaah yang mungkin turun malam Ahad di Masjid Jami, malam Ahad turun, kalau hendak menyumbang bersama mulai rumah. Karena mungkin kami akan menjalankan bakul. Seadanya kadang dibuat bebuantian kalau tersinggung. Wah, coba mulai guru itu kan bawaan, jangan nyadi pada akan menyumbang dua kami jangan. Biar 1000 kalau bapak juga kami jangan jujur juga. Biar 1000 aja, tengtong. 2000 kan, 2000 kali 10.000 berapa? Bungol, kita nih bungol. Ini mana ngaku pintar, kita nih bungol, ngaku alim lah. Ayo. Nah, iya. Jadi acaranya tuh hari Kamis ya Pak, 12 hari Kamis lah. Nah, jadi diundang. Pokoknya sudah siap makanannya, insya Allah nasi biasa aja. Nasi putih itu kan nasi biasa. Nah, intalunya sudah siap 7.000. Intalu itik lah, intalu kuyu halus. Ini intalu itik, sudah siap semua. Masih tinggal tambahan-tambahan. Ya. Pokoknya kita besarkan Nabi Muhammad, dan acara membesarkan Nabi Muhammad tentunya akhlak beliau harus kita ini. Insya Allah dengan peringatan Maulid tenang. Karena apa? Itu tadi satu dulu, masyarakat kita ini jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong ya udah pasti. Banyak ngomong, kurang banyak pandir tuh, ngarengin banyak pandir. Banyak pandir, ujuran kampung baik bore. Nang kada tahu petesa juga kan, Bapak. Udah teringat aja melihat gurunya udah kepala 18. Apa-apa juga, udah bingung juga deh. Sini itu biasa, dia mau masuk ke daerah situ, sini masuknya aja. Udah bingung juga, hendak udah bersemojon dia udah melihat mata aja. Mengkal tahu kisah tuh. Bependar juga, lalu kena timbul di luar kan macam-macam pendapat. Padahal misalnya sidin hendak monjun menarai.
Baru udah mulai unjunannya. Ya handap aja unjunannya. Berarti bukan kantong kantaran kok apa dimasukkan lah. Maikam di utak dasar. Anjalah, ada kawan di bawah itu pendek kepada kawan lalu kemana larinya. Padahal kira itu juga uang. Mudah-mudahan sebagaimana Allah himungkan kita di majelis ini, Allah himungkan kita di negeri surga, di akhirat dikumpulkan bersama-sama. Amin. Kama farrahtana fid dunya fa farrihna fil akhirah. Buat apa jadi? Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada. Tidak ada balas. Nah, kita kurangi ngomong, apalagi berita-berita sekarang macam-macam. Jangan ngomong kalau nggak tahu, itu aja. Jangan ikut bicara kalau nggak tahu. Ini kalau bangga buangnya menampar, tersinggung dengan kesehatan, kelaki. Nah, pokoknya lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malu. Alhamdulillah kita ini ya satu kebanggaan mungkin, rasa syukur kita kepada Allah. Santai, tenang, damai, masing-masing. Wah ini gina orang manfina rancak bahari bakal lagi bertimpas bertangkar ini berpikir juga cari duit. Bahari itu kan contohnya musim bahari itu kelak ini tren. Wah timpas tijak kampar mati dulu. Wah ini berpikir kita pegawainya nyata dapat duit. Mulai bagus, apalagi majelis sudah anu-anu hadir. Ternyata malam ini dulu nak kumpul di sini. Ya Allah. Jadi malam ini, malam ini, jam ini, ternyata misalnya tempat-tempat nang kada bagus itu tak kurang dulu. Tahu imbah pengajian nih tahu lah. Cuman ternyata jam ini dulu jam ini dulu. Ya kan? Nah, anu-anu ngumpul kita semua. Jangan banyak ngomong, terutama kadang-kadang masalah kita berumah tangga, istri dengan anak, jaga mulut. Bagaimanapun permasalahan kepada istri, jangan pernah langsung marah dengan ucapan talak. Kalau maaf, kalau hendak dua tuh mamai sangit bungul tambuk dibanding talak kapun bungul tambuk. Karena orang udah talak nyawa aja, pas jatuh lalu mau hari hujan, bini sudah boleh, maka talak 100 baik. Asa santan ya Pak, jangan pernah jaga mulutnya. Biar aja bini menyambati apa biar aja, kalau si kawin ini, tapi hendak makan hendak kawin pada. Otak aja bolong. Kau ini ada makan aja di aku. Ini malam ini minta pulang nek. Kau ini ada buru-buru. Maka dasar bujur. Laki-laki membujur juga apa tersinggung. Cari tahu biar menyapu, biar menabas rumput. Dari orang 50.000 ambil, selawi ambil. Cuma jangan membalas. Walaupun penyakit hati kita itu marah naik, mulut putih. Ini pengobatan dalam kedokteran agama. Mulutnya. Diam. Bila marah naik, diam. Supaya dia mau bodoh. Menyatakan bodoh itu mungkin memamai. Masih marah, mandi, cabur. Rumah misalnya di Belitung, anak menyangit, buka ke pasar Rama dulu. Petajun, pahadangan buka, menyangit dulu. Mandi, menyangam. Ada mungkin kok, menyangit, apa dong? Menyangam dulu, ada mungkin. Santai. Agama luar biasa. Jaga mulut. Kepada anak, jangan sampai pernah. Ikam pada kurelakan dunia akhirat mudahan ikam dijadikan tuh.
saking marahnya, saking emosinya. Kalau kabul nang bedulu didapatinya siapa? Kabul di ucapan orang tua, mudahan mau mati jadi hantu, mati anak bujuran jadi hantu. Ini mendapati siapa? Diketoknya rumah abahnya jamin. Gara-gara pian saya ulun jadi hantu, pokoknya ulun ganggu terus pian. Emosi. Jangan pernah mengucapkan kata ridha marah sama anak, karena kunci surga anak ada di mulut dan di hati orang tua. Jaga itu. Tapi maklum kadang-kadang kita punya penyakit di hati, marah kita cepat naik, emosi kita cepat tinggi, lalu muntung meranyau. Meranyau, ada merelakan anak, mendoakan anak nang kada-kada, meranyau muntung. Orang panas kan begitu, orang panas awaknya kan begitu, mulutnya nggak teratur, panasnya naik. Akhirnya bini jual kamu talak 10. Wah, pas ngomong. Ya menyasar kan, hendak memiliki ya kawin dulu ya mas, janganlah tak awal karena talak. Iya, paksa mencari Imam Sabilal nih, mamam ya, kita berhasil ya mamlah. Bini ulun tuh ulun tak tiga. Jadi umumnya nak memiliki, cuma harus kawin. Berpikir, biar aja pengantinannya pas mengawini ulun dulu. Karena ulun itu menyangka, insya Allah biar memulihkan kita dulu. Kemudian imam, waduh, ada aja imam jangan aku. Kada aku pada biasa ini, melainnya. Kada ulun sudah istihara, memang lagi nih. Ulun sayang pada ulun, tapi ulun harus menyerahkan dulu, mengawinkan dulu ke lain nih. Hanya bisa kawin dengan si bini tadi dibelikan mau. Amun terpaksa ya imam, amun terpaksa. Kawin. Sudah sudah. Kawin. Semalaman kawat. Berjamaah kalau imam nih wajib panggil harus merasai madu masing-masing kan hukum nggak pindah begitu agama. Lalu nang bininya nih langsung ngomong tahu deh jaga kelanjutan kisah ulun mamai jujur aja lalu dia kedusah di lapas dulu keduniannya nggak pandai. Bingung imam. Dan yang mandian bertenang. Jadi kalau kada aku sudah terjanji. Aku ikas melapas kanam aja. Kada. Aja kalau ulun kedana. Kada kuat imam. Ada namanya. Nah, lakiannya pulang sakitnya. Bungol mana imam ni. Gara-gara emosi gak ada masalah itu timbul. Gara-gara marah, talak terucap, terjadi masalah. Sakit, garing di hati. Itu yang bikin semua masalah. Dan dari karena itu, anak-anak muda kalau kedatangan penting, kedatangan udah dana di rumah selesai. Tahun baru, baik pegana di rumah, pemasakan nggak ada, juga hanya baru. Nah, nukar itik misalnya 5 ekor panggang, nukar baras, masak, hantu. Kenapa? Anak santai aja. Iya itu tadi. Jadi, di kampung sini nyembelih sapi, kampung situ nyembelih hadaman. Di kampung masing-masing, lalu sunyi aja lah. Ini kita jujur aja malam Jumat atau tahun baru itu tolak. Kita jujur aja pas saya perai. Anda kenapa? Karena fakta di fakta. Pian turunan kawah. Buliknya negara kawah. Muacet. Turunnya ke majelis. Sebelum maghrib kawah aja dulu.
Tapi bila sudah isya selesai pengajian, boleh ada nang jam 12 sampai ke rumah. Putar sana, putar sini, putar sana sampai ke rumah. Jadi nang dinihan lalu terjadi permasalahan. Kamana? Ulun ke pengajian yang lagi jam 12. Pengajian apa? Padahal alami memang macet. Nggak bisa, sini nggak bisa nembus, sini nggak bisa nembus, sampai kendaraan tiketnya di Subarang, kejokongnya juga. Awal lagi sudah menuju jalan nih. Nah, jadi kan kira-kira tanggal almanak tuh malam Jumat, jadi kita berelaan dulu ya. Nggak mabun-mabun perai dua pengajiannya Allah. Di rumah aja sudah baca ada kesadapahan. Mau di jalanan mangnya, di rumah. Jika nggak ada apa-apa bang, itu pikiran lah terjadi hal-hal yang kata diinginkan musibah kebakaran ya awalnya boleh. Nyelan macet nang itu, pipi aja kada apa nambus, jadi pipi kan, anda kasih tuh memajiki di jalan karakak sasak, manja nang manusia nang ini, ya kendaraan betuyok kan camuk apa? Jadi bagusnya tuh. Nang bagusnya ini usulan aja Bapak dan nang usulan sesuai tadi nang si Bapak Kapolda tadi supaya kita menyederhanakan aja itu menyederhanakan ya melarangkan dah menyederhanakan apa lagi hanya kawin ngomong ke tanah hanya kawin tanggal 28 Desember malam tahun baru jual tanah lah diranjang nyata nyaman. Nah jadi memang riyadhah tarkul kalam, kemudian tarkul ta'am. Kita jangan sampai makan ini terlalu mengistimewakan satu makanan, bebas saja, bahkan kalau bisa apa aja asal halal kita makan. Dan kita bisa mengurangi sesungguhnya kesehatan itu hanya satu. Jikalau orang Islam semua mau mengamalkan dokter pada pagi makan sebelum kenyang satu, saat lapar makan, nggak ada orang yang sakit, nggak ada orang yang sakit. Tapi fakta jujur jawab kita nih liur berkemarin melihat kepala kambing lawan kambingnya sampai ke sini nasinya. Jangan kalau lagi buatnya terus. Nah, tuntung makan di muka TV hilang nah, karupo, kacang, haripe, untuk berarti kurang nih kadang main makan kecuali kuring. Dasar pemakan. Di kendaraan aja kalau dianggapnya. Anda sarang apa juga makan nanti saya. Cocok aja awak ya Allah beca aja ada muat. Barat lama dia nah makan terus penyakit ini. Kalau bisa jaga kesehatan kurangi, bilanya lapar baru makan, bahan kanyang banget stop dulu, kada akan ada penyakit. Itu sudah diakui oleh dunia, diteliti hadis Nabi SAW begitu adanya, benar ucapan Nabi. Nah, cuma kita ini terbiasa hidup di kalangan orang suci, abah suci, mama suci, makanan ayam, itik, sapi, kambing. Kalau iwak sapak yang dijulungi orang, kita menghina dengan iwak sapak. Kebiasaan yang tertanam dalam lingkungan kita, bikin hati kita garis, hati kita salah menilai. Iwak sapak di sini, padahal belum tentu iwak sapak itu kalah nyaman lawan ayam. Iwak sapat mengharing nang kayak merokok tuh cacapannya ya tadi bawangnya dipanasi dulu disumap endak banyu perawit 5 biji konyong makan sapat tadi nasinya lambik-lambik makan siang bintuha terlewat yang ditaburnya kada tutup. Cuma kita kadang-kadang makanan bikin kita penyakit hati, timbul penyakit hati.
Jadi jangan pernah kita menghina minuman, jangan pernah kita menghina makanan. Kalau ada hati kita punya penghinaan dengan makanan, dengan minuman, rawat inap dulu. Kita stabilkan penilaian kita. Apapun yang dikasih orang asal halal kita makan, ya cocok selera. Kalau nggak bisa makan ya jangan. Cuma nggak menghina, enggak. Tapi kalau hatinya punya penyakit, dia menghina dengan makanan, dia merendahkan dengan makanan. Lebih aneh lagi, penyakit di hati kita. Kalau uang kita dapat dikasih orang 100.000, kita jelekkan 100.000, sedikitnya, masya Allah. Kalau orang kasih kita 1 juta, kita terima, kita buka 1 juta, dikitnya, masya Allah. Seitukah penyakit hati kita? Seharusnya 1.000 pun bersyukur, 100.000 bersyukur lagi, 1 juta malah lebih bersyukur lagi. Tapi kadang-kadang kita telah tertipu dengan keadaan, timbul penyakit di hati. Menurut kita banyak itu baru nikmat, sedikit bukan nikmat. Padahal sedikit dan banyak tetap adalah nikmat. Hati kita udah buta oleh keadaan. Harusnya dikasih 1.000, alhamdulillah, 2.000, alhamdulillah, 3.000, alhamdulillah. Yang ngasih siapa? Allah. Kita memang kerja keras, banting tulang, berat keringat, pagi, sore, pulang, dapat rezeki, membeca 25.000, cium tuh uang, alhamdulillah. Yang ngojek, dapat uang 10.000 satu hari, alhamdulillah. Kalau semua begini, hati tenang. Kalau yang tenang, mana ada perkelahian, mana ada percekcokan, mana ada ini dan itu. Insya Allah aman, damai, tenang semua. Tapi kalau hati sudah sakit, ya Allah, ya Allah. Kayak orang daring telah di rumah sakit, banyak dokter nang peneng ini dokter. Kalau penyakit betul yuk, masalah ini masalah itu. Yang peneng ini kan tuan guru. Nah oleh karena itu mari kita bersatu padu supaya makan sama-sama nyaman. Karena bersatu padu itu kan nyaman. Padu itu dapur bersatu padu. Bidang pendidikan, bidang pembangunan, bidang keamanan, bidang kesehatan, semua nyatu. Jangan ada perpisahan, jangan ada perselisihan. Yang bidang pendidikan mendidik, di mana orang jadi pintar. Yang bidang pembangunan membangun supaya bagus dan dilihat nyaman. Yang bidang keamanan supaya amannya gimana. Yang bidang kesehatan supaya semua sehat. Semua jalan dengan lancar. Yang bidang pembangunan bangun. Gimana kota jadi bagus? Yang bidang keamanan kan kalau sudah aman, masya Allah. Namun di rumah haji kan gak ada aman nah. Di muka rumah orang minum minuman keras, mabuk, di pinggangnya lading, kada keluar, kada aman. Kita anak saruan meninggalkan bini kada nyaman. Nah, kada nyaman. Lewat kita berpikir, kalau bina dihantuknya ini mabuk, ya nah, kada aman. Tapi aman, nyaman, tenang, damai. Bidang pendidikan bergerak di bidang pendidikannya, kesehatan di bidang kesehatannya, bikin semua orang sehat. Gimana caranya agar supaya obat yang dikasih itu menyehatkan, supaya jangan lagi berobat kayak apa caranya. Semua berpikir ke itu. Yang bidang keamanan, yang bidang pembangunan, yang bidang pendidikan. Gimana orang pintar, bukan mikirkan gimana saya dapat uang banyak dengan mendidik, enggak. Gimana orang semua pintar. Di mana semua orang pintar yang tadinya nggak bisa tahu alif sekarang bisa alif, yang nggak tahu ba sekarang tahu ba. Alhamdulillah. Maunya kasih uang nggak jadi masalah, yang penting dia bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan sedikit demi sedikit hati kita. Maka dari karena itu sebagai penutup, mari kita mengamalkan salawat. Nabi telah bersabda, as-salatu alayya tuhratun lil qulub, atau kama qala Nabi. Bersalawat kepada aku membersihkan hati yang kotor. Jadi amalkan salawat. Mau baca salawat apa? Paling tidak ya 100, kalau bisa 1.000 satu hari. Ulun, Kementerian Agama, Pak Polisi, semua kita jamaah sekalian baca aja salawat. Terserah mau gimana bentuk salawat, 10, 100 atau lebih. Yang penting satu hari ada salawat terucap di mulut.
yang lebih dari saat kita salat. Kalau salat tuh pasti sudah ada salawatnya. Nah, yang lebih dari itu baca salawat. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Karena Sayyidatina Libatus Sa'diyah berkah karena mencintai Rasulullah. Bahkan nas keterangan tertulis di dalam Al-Quran, Abu Lahab itu dimarahi, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Namun karena ada hubungan cinta dengan Rasulullah, yaitu gembira saat kelahiran Rasulullah, gembira tanpa tahu ini jadi musuh akan datang, ini jadi orang yang berbeda akidah akan datang. Nggak tahu, yang penting saya dapat kemanatan seorang laki-laki, maka gembira dimerdekakan seorang budak. Memerdekakannya ini karena gembira dapat kemanatan. Riwayat mengatakan setiap malam Senin dikurangi, diringankan siksa oleh Allah Abu Lahab yang nyata-nyata dimarahi Allah di dalam Al-Quran. Amalkan salawat. Amalkan salawat. Ulun kita semua amalkan salawat. Dengan itu tidak ada jalan lain di akhir zaman yang masih terbuka untuk membersihkan hati selain salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin dikasih tarekat, tapi yang ngasih tarekat zaman sekarang sudah susah untuk dicari. Karena orang yang mengasih tarekat kepada kita memang syarat mutlak pertama izin khas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu susah kita sudah dapatkan. Semua jalan hampir tertutup, hanya satu yang masih terbuka, pintunya Rasulullah, yaitu bersalawat. Mau sallallahu ala sayyidina Muhammad, mau sallallahu ala Muhammad, mau Allahumma salli ala Muhammad, mau apapun yang kita hafal, salawat. Dengan berkat salawat, mudah-mudahan khususnya Banjarmasin dan umumnya Indonesia, lebih umum lagi muslimin dan muslimat, kita aman, damai dan mendapat keberkahan di dunia selamat, di akhirat selamat. Mudah-mudahan kita jangan melafaz salawat untuk membersihkan hati yang kotor ini. Amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri fa'ala man la ilaha illallah, la ilaha illallah.